Kisah Isabella Guzman, tahun 2013, kota Aurora, Colorado, dikejutkan oleh kasus pembunuhan sadis yang dilakukan oleh seorang gadis berusia 18 tahun bernama Isabella Guzman. Kronologi kejadian tragis, pada 28 Agustus tahun 2013, di rumah keluarga mereka di kawasan South Iowa Street, terjadi pertengkaran hebat antara Isabella dan ibunya, Yun Mehoe. Beberapa jam sebelumnya, sang ibu sempat melapor ke polisi, mengatakan bahwa putrinya semakin agresif dan sering mengancamnya. Sore hari, sang ayah tiri, Ryan Hoey, mendengar teriakan dari kamar mandi. Saat ia membuka pintu, ia melihat Isabel berdiri di atas tubuh ibunya, memegang pisau besar, sementara darah memenuhi lantai. Yun Meho telah ditikam 79 kali di bagian wajah, leher, dan dada. Ryan berlari keluar dan menelepon 911, sementara Isabel melarikan diri dari tempat kejadian. Keesokan harinya, polisi berhasil menangkap Isabel Guzman di area parking lot gereja tak jauh dari rumahnya. Proses hukum dan kondisi kejiwaan. Publik awalnya menuntut hukuman berat, namun hasil penyelidikan dan evaluasi psikiater mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan, yaitu Isabel ternyata menderita skizofrenia berat dengan delusi dan halusinasi kompleks. Dalam pikirannya, ia percaya bahwa ibunya bukanlah ibunya sendiri, melainkan Cecilia, sosok jahat yang menyamar menjadi manusia. Para ahli jiwa bersaksi bahwa pada saat kejadian, Isabel tidak dapat membedakan realitas dan delusi, serta tidak memahami akibat dari tindakannya. Akhirnya, pada 2014, pengadilan memutuskan Isabel not guilty by reason of insanity, artinya tidak bersalah karena gangguan jiwa. Namun, ia tidak dibebaskan, melainkan dikirim ke Colorado Mental Health Institute di Pueblo untuk menjalani perawatan intensif tanpa batas waktu hingga dianggap benar-benar sembuh. Kehidupan di rumah sakit jiwa. Selama bertahun-tahun, Isabel menjalani terapi medis, psikologis, dan pengobatan antipsikotik. Tahun 2020, 7 tahun setelah tragedi itu, Isabel tampil dalam wawancara eksklusif. Ia pun memohon kebebasan dari rumah sakit jiwa agar bisa kembali menjalani hidup di luar pengawasan penuh negara. Dalam wawancaranya, ia juga mengaku mengalami kekerasan sejak kecil, terutama setelah meninggalkan ajaran Jehovah's Witnesses di usia 14 tahun. Namun, klaim ini sulit diverifikasi dan menuai pro kontra. Sebagian masyarakat menaruh simpati. Mereka melihat Isabella sebagai korban penyakit mental yang parah, seseorang yang kehilangan kendali karena delusi yang tak bisa ia lawan. Namun sebagian lain menilai, pembunuhan 79 kali tusukan bukan sekadar tindakan tidak sadar, melainkan amukan penuh kebencian dan dendam. Meski para dokter menyebut kondisi Isabel sudah jauh membaik, keputusan akhir tetap di tangan pengadilan dan tim psikiater negara bagian. Kasus Isabel menjadi salah satu kisah kriminal paling mencengangkan dalam sejarah modern Amerika, bukan hanya karena kekejamannya. Apakah seorang yang kehilangan kewarasannya bisa benar-benar disembuhkan?